Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonugi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Terkhusus di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan persyaratan untuk pendaftaran P3K di tahun 2022. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan pembahasan selengkapnya. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk mencek informasi-informasi terbaru yang sudah kami upload ataupun sampaikan di video-video sebelumnya, Bapak Ibu. Baik, langsung saja terkait dengan informasi untuk pendaftaran di sini. Kita di sini akan membahas perihal untuk mencek keaktifan guru honorer untuk syarat pendaftaran P3K 2022 yang tentunya di sini kita akan menceknya Bapak Ibu melalui portal salah satu dari GTK Kemendikbud. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita akan sampaikan juga cara mencek keaktifan ini. Namun di sini Bapak Ibu, sebelum kita ke cek keaktifan guru honorer di portal GTK Kemendikbud, di sini kita akan bahas terlebih dahulu dari alur untuk integrasi data untuk pendaftaran ASN P3K Guru. Nah, ini adalah pemaparan dari Panselnas pada saat raker ya dengan Komisi 10. Nah, di mana di sini ada terkait untuk data untuk pendaftaran ASN P3K Guru itu, dimana untuk pendaftaran akunnya tentunya rekan-rekan sudah mengetahui karena sering kita bahas ya Bapak Ibu, bahwasanya untuk pendaftaran akun itu melalui laman sscsnbkn.go.id. Nah, tentunya ini juga digunakan pada tahun 2021 dan nanti juga untuk di tahun 2022, dimana nanti di sini data setiap individu yang terdaftar pada Dapodik ya, itu tentunya akan terintegrasi ataupun ada relasi, dan kemudian juga dari portal tadi ya berkaitan dengan NIK ya. Jadi NIK ini sangat penting juga Bapak Ibu untuk dicek validannya. Tentunya untuk data NIK ya, pada saat pendaftaran itu dilakukan verifikasi dengan data Dukcapil dan hanya dapat dilanjutkan jika antara data pelamar dengan data Dukcapil itu sama ya, data yang dicocokkan. Nah, tentunya ini berkaitan dengan pembuatan akun nanti Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan akun sendiri bagi Bapak Ibu yang sudah membuat akun di tahun 2021 itu tidak perlu lagi membuat akun, dan bagi rekan-rekan guru yang baru akan membuat akun di tahun 2022 tentunya harus memperhatikan data NIK-nya Bapak Ibu ya. Itu yang akan dicocokkan itu datanya seperti NIK, nomor KK, tentunya nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, tentunya ini akan menjadi catatan penting juga bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K terkait dengan data yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian juga selain itu, relasi NIK ini juga berkaitan pastinya dengan Dapodik Bapak Ibu, karena peserta yang ingin mengikuti seleksi P3K Guru dapat melanjutkan pelamaran jika NIK peserta itu sudah valid pada Dukcapil dan terdaftar pada Dapodik. Nah, ini sangat poin penting ya, karena hari ini pun juga dijelaskan dalam Permenpan RB bahwasanya peserta itu harus terdaftar Dapodik, dan jika nanti ada terkendala NIK yang berbeda pada Dapodik, peserta dapat melakukan perbaikan NIK. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu silakan sebelum pendaftaran dibuka, silakan Bapak Ibu mencek NIK ya sesuai dengan Dapodik terkait dengan untuk pelamaran P3K pastinya. Silakan dicek Bapak Ibu apakah sudah sama NIK yang ada di KTP dengan NIK yang ada di Dapodik. Nah, kemudian tentunya juga berkaitan dengan Dapodik, itu juga ada data pelamar memilih jenis seleksinya nanti, yaitu di PD Dikti ya, database kualifikasi pendidikan Bapak Ibu. Tentunya untuk individu terletak pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PD Dikti yang terintegrasi pastinya dengan Dapodik. Itu terkait untuk validasi kualifikasi pendidikan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, itu terkait dengan integrasi data ataupun data yang harus rekan-rekan ketahui untuk pendaftaran nantinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk peserta P3K Guru tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, untuk prioritas 1 itu adalah rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus yang jumlahnya 193.954 yang tanpa formasi di tahun 2021, yang tentunya data ini Bapak Ibu itu sudah dikunci oleh Panselnas ataupun bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan UDP 1, P2, P3 di tahun 2021 itu datanya itu sudah ada di database untuk kelulusan yang sudah
tentunya untuk pengangkatan ya CSN, karena Bapak Ibu sekalian itu sudah mencapai nilai ambang batas, sudah ditetapkan Panselnas. Nah, kemudian yang terbaru untuk Prioritas 2 dan Prioritas 3 ya. Yang pastinya untuk Prioritas 2 THK2 itu database BKN, kemudian Prioritas 3 guru honor negeri yang terdaftar Dapodik masa kerja minimal 3 tahun, yang tentunya terdaftar Dapodik Bapak Ibu. Nah, ini adalah data Dapodik yang harus diperhatikan juga bagi rekan-rekan sekalian. Nah, tentunya nanti kita akan menunggu terkait dengan cut off yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk bagi rekan-rekan yang masuk dalam Prioritas 3 yang sudah kita bahas di video sebelumnya Bapak Ibu. Nah, untuk umum yaitu ada lulusan PPG, guru honor negeri yang masa kerja kurang dari 3 tahun, dan guru swasta yang terdaftar Dapodik, itu semuanya masuk umum. Yang pastinya untuk lulusan PPG itu adalah data kelulusan PPG Kemendikbudristek ya, masuk ke dalam database-nya. Dan untuk yang umum itu adalah juga yang guru swasta dan guru honor negeri ya di bawah 3 tahun pastinya terdaftar Dapodik. Nah, untuk data yang bagi rekan-rekan yang bertanya untuk Prioritas 1 yang sudah lulus PG, bagaimana dengan Dapodiknya? Tentunya rekan-rekan tadi ya sudah kami jelaskan, itu semuanya sudah terdata di dalam Pasnas, yaitu database Bapak Ibu yang 193.954 ini sudah masuk database kelulusan untuk CSN ya tentunya, karena ini hanya untuk penempatan saja, karena di tahun 2021 itu tidak ada formasi. Nah, semua pelamar ini Prioritas 1, 2, 3 dan umum pastinya nanti akan melakukan pendaftaran di portal SS CSN BKN Bapak Ibu. Itu sekedar informasi untuk pembahasan peserta P3K Guru tahun 2022, dan berkaitan dengan syarat utama bagi rekan-rekan yang akan mengikuti P3K di tahun 2022 yang tentunya syarat wajib ya Bapak Ibu, itu adalah terdaftar di Dapodik. Nah, di sini pastinya Bapak Ibu ingin mencek status, apakah Bapak Ibu sekalian itu statusnya terdaftar aktif di Dapodik atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan menyampaikan cara menceknya Bapak Ibu untuk melihat status keaktifan kita di Dapodik yang kami maksud tadi, yaitu untuk salah satu syarat utama atau wajib bagi rekan-rekan tentunya guru honor negeri dan guru swasta yang akan ikut di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti buka media browser yang akan digunakan pastinya. Kemudian buka website resmi Kemendikbud yaitu gtk.pelajar.kemendikbud.go.id. Nah, di mana di sini akan ada untuk pencarian data GTK. Nah, ini adalah sistem informasi manajemen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, di mana di sini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk mencari data GTK yang tentunya nanti ada ya penjelasan untuk terkait dengan status Dapodik Bapak Ibu sekalian. Yang tentu yang pertama, silakan masukkan nama Bapak Ibu di kolom di sini, nama GTK, langsung saja gunakan nama Bapak Ibu. Kemudian provinsi, silakan dipilih provinsinya ya Bapak Ibu. Kemudian kota atau kabupaten. Kemudian status registrasi, di sini pilih saja semua status registrasi akun SIM PKB. Dan selanjutnya di bagian bawah, silakan Bapak Ibu pilih semua status sinkronisasi Dapodik Bapak Ibu. Ya, silakan dipilih saya yang paling atas. Setelah itu nanti Bapak Ibu sudah masukkan nama dan lain sebagainya. Di sini yang sudah diminta dalam kolom pencarian ataupun data yang untuk GTK. Klik saja cari GTK Bapak Ibu, maka secara otomatis nanti akan ditampilkan ya semua pencarian data GTK yang sudah Bapak Ibu masukkan data-datanya. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Nanti tampilannya lebih kurang seperti ini, akan ada hasil pencarian ya terkait dengan data yang kita cari. Nah, di bagian informasi Dapodik ya, informasi Dapodik situ ada keterangan terkoneksi Bapak Ibu. Nah, di situ untuk melihat keaktifan Bapak Ibu di Dapodiknya, karena kan syarat dijelaskan dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 itu ada terdaftar Dapodik. Nah, jadi bagi guru swasta, guru honor negeri itu silakan cek, maka di dalam keterangan status aktif Dapodik itu kalau ada keterangan aktif berarti rekan-rekan sekalian ataupun Bapak Ibu guru itu artinya di Dapodik itu terdaftar aktif Bapak Ibu. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai status keaktifan kita di SIM PKB, kemudian sudah registrasi akun SIM PKB dan lain sebagainya. Yang terpenting kita bisa melihat di sini status keaktifan kita Bapak Ibu, yaitu di Dapodik yang statusnya aktif atau tidak Bapak Ibu. Jadi itu cara yang bisa kita gunakan untuk melihat kecek keaktifan Bapak Ibu sekalian untuk melihat di Dapodik apakah terdaftar aktif
aktif atau tidak, yang tentunya menjadi syarat utama untuk mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah, itu ya Bapak Ibu caranya untuk mencek keaktifan kita di Dapodik atau tidak menjadi syarat utama untuk P3K Guru tahun 2022. Dan untuk pelamar Pertas 3 sudah kami infokan di sebelumnya, silakan disimpan saja atau di screenshot hari ini Bapak Ibu untuk TMT ya. Jadi di tahun 2020 ini tidak TMT digunakan Bapak Ibu, tapi itu dilihat adalah masa kerja yang dilihat dihitung secara kumulatif bagi rekan-rekan yang masuk Prioritas 3. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan informasi untuk mencek keaktifan bagi yang sudah lulus PG, yang informasinya yang kami dapatkan juga ya. Tentunya bagi rekan-rekan yang banyak mendapatkan informasi bahwasanya di tanggal 25 Juli akan ada absensi di akun SSCSN. Nah, ini Bapak Ibu ini banyak bertanya. Nah, sudah kami konfirmasi sebenarnya di video sebelumnya, namun kami sampaikan kembali, kami ingatkan kembali bahwasanya kita harus rajin mencek portal-portal resmi P3K ya Bapak Ibu, yaitu ada portal guru.ppk.kemendikbud.go.id maupun di akun SSCSN Bapak Ibu sekalian. Karena hal ini sudah kami tanyakan juga secara langsung ke Helpdesk GTK Kemendikbud. Apakah benar tanggal 25 Juli itu akan ada cek absensi ya, atau absensi akun bagi yang sudah lulus PG. Nah, di sini jawabannya Bapak Ibu, perihal tersebut itu belum ada informasi lanjut dari Panselnas. Jadi kita sama-sama menunggu terkait dengan kebenaran informasi ini ya di tanggal 25 Juli. Namun tentunya untuk antisipasi saja, silakan Bapak Ibu yang sudah lulus PG, tentunya karena kan Bapak Ibu itu adalah seleksi pertama penempatan bagi yang lulus PG. Silakan rajin cek akun SSCSN BKN-nya. Namun untuk informasi ini tidak resmi ya Bapak Ibu, karena kita mendapatkannya bukan melalui website resminya. Oke, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan cek keaktifan untuk yang lulus PG. Nah, kemudian juga pastikan Bapak Ibu juga mengingat kembali baik yang sudah lulus PG maupun yang belum lulus PG di tahun 2021 yang sudah membuat akun untuk selalu juga rajin mencek di akunnya ya Bapak Ibu bagi yang belum lulus PG, karena tentunya informasi-informasi terkait dengan pendaftaran pastinya nanti akan terlihat di akun Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan timeline kita dapatkan untuk informasi resmi ya, karena ini penjelasan dari Prof. Unuk beberapa waktu yang lalu, untuk di jadwal kegiatan Juli sampai Agustus itu memang pengangkatan. Nah, di sini kita timelinenya Bapak Ibu yaitu sampai Agustus akhir. Ya, jadi 1 bulan pun untuk Agustus itu untuk adalah pengangkatan bagi yang lulus PG. Namun tentunya kita akan menunggu konfirmasi resmi lagi ataupun pengumuman resmi dari Panselnas terkait dengan kegiatan pengangkatan guru yang sudah lulus PG ini, yang tentunya berkaitan dengan penetapan formasi nantinya terlebih dahulu oleh Kemenpan RB, berapa kuota formasi yang sudah ditetapkan oleh Panselnas yang bisa diikuti ataupun diisi oleh rekan-rekan guru sekalian, baik itu Prioritas 1, Prioritas 2, 3 dan juga pelamar umum nantinya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.